Kekuasaan tidak dimenangkan oleh tangan yang terbuka, tapi oleh pikiran yang tertutup rapat dan tatapan yang tidak pernah memberi lebih dari yang diperlukan. Dunia hari ini dipenuhi oleh mereka yang haus pengakuan, yang mengejar validasi seperti budak mengejar tuannya, menjajakan harga dirinya demi tapak digital yang fana. Tapi mereka yang mengerti cara kerja kekuasaan tidak mengejar sorotan, mereka menciptakan kegelapan. Karena dalam gelap, kamu bisa melihat siapa yang membawa cahaya palsu dan siapa yang menjadi bara abadi yang membakar dalam diam. Kekuasaan bukan soal membuktikan, tapi menyembunyikan. Bukan tentang siapa yang paling keras berbicara, tapi siapa yang membuat orang lain berhenti bicara. Karena strategi bukan serangan terbuka, tapi jebakan yang tidak terlihat sampai kamu sudah berdarah. Kamu tidak perlu menjadi harimau di tengah hutan yang mengaum untuk diakui. Kamu hanya perlu menjadi kabut yang membuat semua hewan ragu untuk melangkah. Jadilah suara dalam kepala mereka, bukan suara di luar ruangan. Jadilah tanya, bukan jawab. Jadilah lubang dalam keyakinan orang lain, dan kamu akan mengatur arah pikiran mereka tanpa perlu menyentuhnya. Jangan berdiri di medan perang bersama prajurit yang bersorak. Berdirilah di bukit tinggi, tempat di mana para raja menentukan hasil sebelum pedang pertama pun terhunus. Bangun struktur yang tak bisa disentuh, bukan karena kekuatannya, tapi karena mereka tak bisa memetakan bentuknya. Jadikan kehadiranmu seperti hukum alam, tidak perlu dipertanyakan, hanya bisa ditaati. Di saat dunia berisik dengan argumen dan pernyataan, jadilah sosok yang tidak memberi penjelasan, tapi memaksa semua orang menebak. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu, orang yang tidak bisa didefinisikan, tidak bisa diserang. Dan ingat ini, pengaruh sejati tidak datang dari siapa yang diingat oleh banyak orang, tapi dari siapa yang tidak bisa dilupakan, bahkan ketika tak disebut. Kemenangan bukanlah hasil dari konfrontasi, tapi dari penguasaan narasi yang mereka anggap milik mereka sendiri. Itulah seni tertinggi dari kekuasaan, membuat orang percaya bahwa mereka berpikir sendiri, padahal kamu telah menanamkan benihnya sejak lama. Inilah bukan motivasi, ini perintah. Bukan nasihat, ini cetak biru. Bukan inspirasi, ini strategi. Jika kamu tidak menggunakannya, orang lain akan menggunakannya padamu. Dan saat itu terjadi, kamu bukan lagi pemain. Kamu hanya pion yang percaya dirinya punya pilihan. Bagian 1. Persepsi adalah senjata pertama. Aturan pertama, biarkan mereka meremehkanmu. Jangan pernah biarkan dirimu terlihat seperti ancaman. Dunia ini membenci yang terlalu terang dan mengabaikan yang terlalu redup. Maka jadilah api yang membakar dalam tanah, bukan nyala yang mudah dipadamkan angin. Machiavelli tidak akan datang ke ruangan untuk menjadi pusat perhatian. Ia akan datang sebagai bayangan, sebagai keraguan samar dalam benak setiap orang yang merasa paling pintar. Manusia cenderung menurunkan perlindungan saat merasa di atas. Maka berikan mereka rasa aman. Tampilkan diri sebagai sosok biasa, sedikit canggung, sedikit diam, penuh kekurangan kecil yang disengaja. Biarkan mereka berpikir kamu belum siap. Biarkan mereka mengira kamu bukan lawan. Dan saat semua perhatian mereka tertuju pada singa-singa yang mengaum keras, kamu menyelinap sebagai ular di rerumputan, menunggu momen di mana serangan tak bisa dihentikan dan pertahanan sudah lenyap
oleh kesombongan mereka sendiri. Kekuasaan tidak dicapai dengan membuktikan kekuatan. Kekuasaan sejati lahir saat kamu dianggap tidak penting, dan kemudian mereka menyadari bahwa semua yang mereka bangun telah tergantung pada keputusanmu tanpa mereka sadari. Aturan kedua, pesona lebih mematikan dari kebenaran. Kebenaran adalah senjata tumpul di dunia yang dibangun oleh ilusi. Orang-orang tidak mencari kenyataan. Mereka mencari kenyamanan, mencari citra yang sesuai dengan keinginan mereka. Maka jangan berikan kejujuran, berikan persepsi. Jangan paksakan integritas, bangun kesan. Machiavelli tidak akan sibuk membersihkan reputasi atau memperbaiki opini. Ia akan memahat topengnya sendiri dan memakainya dengan senyuman yang membuat musuh mengira mereka sudah menang. Ia akan menyapa dengan hangat, memuji dengan lembut, dan dalam kalimat-kalimat itu, ia menyisipkan benih kepercayaan palsu yang kelak tumbuh menjadi kelengahan. Pesona adalah racun manis. Saat mereka mulai menyukaimu, mereka berhenti melawanmu. Saat mereka merasa kamu berpihak pada mereka, mereka akan membuka semua pintu yang seharusnya mereka kunci. Dan saat mereka menyadari kamu bukan siapa yang mereka pikir, sudah terlambat. Kamu sudah duduk di singgasana yang mereka kira milik mereka. Aturan ketiga, ciptakan ambiguitas secara sengaja. Orang lemah ingin dimengerti. Orang kuat membuat orang lain bertanya. Jangan pernah menjadi terbaca. Jadilah teka-teki yang tak selesai. Suatu hari hangat, lain hari membeku. Satu waktu ramah, waktu lain menyendiri. Bukan karena kamu tidak konsisten, tapi karena kamu ingin mereka terus mencari. Ketidakpastian adalah bentuk dominasi. Ketika seseorang tidak bisa menempatkanmu dalam kategori manapun, mereka terpaksa memperhatikanmu lebih dalam. Mereka mulai menafsirkan tiap kalimatmu, mengulang tiap gestur, mencoba membaca tiap ekspresimu. Dan dalam usaha memahami dirimu, mereka mulai kehilangan kendali atas pikiran mereka sendiri. Inilah seni menciptakan obsesi. Kamu tidak lagi sekadar manusia. Kamu menjadi simbol. Kamu menjadi misteri yang mereka bawa ke tempat tidur, yang mereka bicarakan saat kamu tidak ada. Dan saat mereka tak mampu memetakanmu, mereka pun tak mampu mengendalikanmu. Silakan beri perintah lanjutkan untuk saya teruskan ke bagian 2. Yang akan memuat aturan 4-6 dengan gaya dan struktur yang konsisten. Bagian 2. Lindungi strategi, buka topeng. Aturan keempat, kendalikan. Apa yang mereka lihat, sembunyikan apa yang kamu lakukan. Setiap pangeran sejati tahu, ancaman terbesar bukan dari musuh yang kuat, tapi dari pengamatan yang terlalu dekat. Di zaman di mana semua orang mengumbar aktivitas, membagikan rencana, dan mendokumentasikan ambisi, kekuasaan yang sejati justru tumbuh dari ketertutupan. Machiavelli tidak akan memperlihatkan bagaimana ia menyusun kekuatan. Ia akan memperlihatkan kebaikan, bukan kekejaman. Ia akan memperlihatkan hasil, bukan proses. Karena ketika orang tahu bagaimana kamu bergerak, mereka akan menyiapkan jebakan. Ketika mereka tahu tujuanmu, mereka akan menyalip langkahmu. Maka buat dirimu transparan, namun hanya pada lapisan pertama. Bangun citra yang mudah ditebak, lalu sembunyikan mekanisme di baliknya. Pamerkan topeng kerja keras, sembunyikan alat pengungkitmu. Biarkan mereka meniru cara berlarimu, padahal kamu telah menemukan pintasan.
kendalikan narasi. Tapi lebih penting, lindungi pabrik ide. Jangan biarkan siapapun melihat cetak birumu sebelum kamu duduk di atas bangunan yang sudah selesai. Aturan kelima, bangun topeng, lalu biarkan ia retak. Seseorang yang terlalu sempurna tidak akan diingat, tapi seseorang yang hampir sempurna, yang menunjukkan celah kecil dalam kesempurnaannya, akan melekat selamanya dalam pikiran manusia. Maka bangunlah citra yang kokoh, tenang, cerdas, dan stabil. Biarkan semua orang percaya bahwa kamu adalah pilar kekuatan yang tak tergoyahkan. Dan ketika kamu sudah menjadi ikon, retakkan sedikit bagian dari dirimu dengan sengaja. Satu komentar tajam, satu emosi yang bocor, satu pengakuan yang setengah. Dan biarkan mereka melihat sejenak saja kedalaman yang selama ini tersembunyi. Mereka akan terguncang, mereka akan terpikat, karena manusia tidak terobsesi pada apa yang bisa mereka pahami. Mereka terobsesi pada apa yang hampir bisa mereka pahami, tapi tetap tak tergapai. Berikan mereka 90% cerita, lalu berhenti bicara. Tutup pintu saat mereka sedang mengetuk, dan biarkan ketidaktahuan itu tumbuh menjadi mitos tentang dirimu. Aturan keenam, berkatalah lebih sedikit dari yang diperlukan. Selalu tiap kata yang keluar dari mulutmu bisa dan akan digunakan untuk melawamu. Maka berikan hanya apa yang perlu, bukan untuk menjelaskan, bukan untuk menyenangkan, tapi untuk mengatur irama berpikir mereka. Machiavelli tidak berbicara untuk menjalin koneksi. Ia berbicara untuk menciptakan jarak. Ia tahu, saat seseorang merasa harus menebak-nebak, mereka akan terus mengulang pembicaraan dalam kepala mereka sendiri. Dan di dalam putaran itu, kamu menjadi pusatnya. Saat diskusi memanas, cukup ucapkan satu kalimat yang memotong seperti pisau. Lalu diam. Jangan beri klarifikasi. Jangan beri sanggahan. Karena diam bukan kelemahan. Diam adalah kehendak untuk membiarkan orang lain tenggelam dalam dugaan yang tak pernah kamu konfirmasi. Kata yang paling kuat bukanlah yang diucapkan, tapi yang disisakan. Dalam ruang kosong antar kalimat itu, ketakutan bertumbuh. Ketika kamu diam, mereka menulis narasi sendiri. Dan kamu adalah antagonis yang mereka ciptakan tanpa kamu perlu bergerak. Bagian 3. Kaburkan posisi, bangun ketergantungan. Aturan ketujuh. Kaburkan garis antara ancaman dan sekutu musuh yang terlihat akan dilawan. Sekutu yang terlalu jelas akan diperalat, tapi mereka yang tidak bisa diklasifikasikan akan diwaspadai diam-diam. Inilah bentuk dominasi paling bersih, membuat orang tidak yakin apakah kamu berada di pihak mereka atau bukan. Machiavelli tidak akan mendeklarasikan keberpihakan. Ia akan memuji lawan secara terbuka, menyambut kritik secara tersenyum, dan berdiri di antara dua kubu seperti penjaga gerbang netralitas. Tapi di balik semua itu, ia sedang menyusun pergerakan. Ketika semua orang sibuk mencari tahu posisi siapa di mana, kamu sudah tahu posisi semua orang. Ketidakpastian membunuh kesiapan. Jika mereka yakin kamu berbahaya, mereka akan membangun benteng. Tapi jika mereka mengira kamu penonton yang pasif, mereka akan menanggalkan pelindung. Dan saat itulah kamu menyusup, bukan sebagai penantang, tapi sebagai perubahan yang tak terasa datang sampai semua sudah berbalik arah. Aturan ke-8, buat mereka merasa aman
sebelum kamu mengambil kekuasaan. Serangan langsung memicu pertahanan, tapi pujian dan empati itu adalah narkotik sosial yang membius penjaga gerbang kekuasaan. Machiavelli akan datang sebagai murid, sebagai peniru, sebagai pendukung. Ia akan menyerap bahasa lawan, memuji pendekatan mereka, mengangguk dengan ketulusan palsu. Bukan karena ia setuju, tapi karena ia sedang membuka pintu dari dalam. Kuasai psikologi lawan. Bantu mereka merasa memimpin. Biarkan mereka berpikir bahwa kamu mengikutinya. Ketika seseorang yakin kamu adalah bagian dari rencananya, mereka akan memberimu akses ke ruang yang tak diberikan pada siapapun. Dan saat kepercayaan mereka tumbuh, hancurkan fondasinya dalam satu gerakan presisi. Jangan beri waktu untuk menyadari bahwa kamu telah merebut pusat pengaruh. Lakukan saat mereka sedang tersenyum, saat mereka sedang menyambutmu, dan saat mereka sadar semua sudah menjadi milikmu, termasuk apa yang dulu milik mereka. Aturan ke-9. Bangun ketergantungan, lalu tarik diri. Kamu tidak perlu menciptakan musuh. Cukup jadikan dirimu fondasi yang tak tergantikan dalam hidup mereka, lalu pergilah. Kekosongan yang kamu tinggalkan akan menjadi teror yang tak bisa mereka isi. Machiavelli tidak akan menguasai orang dengan ancaman. Ia akan membantu. Ia akan menjadi solusi. Ia akan menjadi satu-satunya yang bisa memahami, menyelamatkan, atau memperbaiki. Tapi dalam semua itu ada satu tujuan: membuat mereka tidak bisa berfungsi tanpamu. Setelah mereka mulai bersandar padamu, setelah hidup mereka mulai menyusun ulang prioritas berdasarkan kehadiranmu, setelah mereka merasa tenang karena kamu ada, tarik dirimu. Tidak dengan amarah, tidak dengan pernyataan, hanya diam dan mundur. Mereka tidak akan marah padamu. Mereka akan marah pada ketergantungan yang mereka bangun sendiri. Dan untuk waktu yang sangat lama, mereka akan mencari sosok yang bisa mengisi celah yang kamu tinggalkan tanpa pernah menemukan penggantinya. Karena kamu tidak mengisi ruang fisik, kamu telah menduduki wilayah emosional mereka. Jika kamu ingin saya melanjutkan ke bagian 4 yang akan memuat aturan 10 hingga 12, cukup katakan lanjutkan. Saya siap melanjutkan narasi ini tanpa kehilangan nada kekuasaan yang tersembunyi. Bagian 4. Kendalikan ketidakseimbangan, hancurkan dari dalam. Aturan 10. Jadikan kebaikan sebagai mata uang utang psikologis mayoritas manusia, memberi untuk dicintai. Tapi Machiavelli memberi untuk mengikat. Favor bukan bentuk kasih. Favor adalah mata uang. Dan ketika kamu memberikannya dengan cara yang tepat, ia menjadi utang yang tidak bisa dibayar lunas. Berikan solusi, berikan bantuan, buka pintu. Tapi jangan meminta imbalan. Biarkan mereka sendiri yang merasa tidak seimbang. Biarkan mereka tidur dengan rasa bersalah karena belum membalas. Biarkan mereka berkeringat saat menyebut namamu dalam rapat, karena mereka tahu mereka berdiri di atas tanah yang kamu gali untuk mereka. Kamu tidak perlu menagih, cukup hadir, cukup diam, cukup tatap sejenak, dan mereka akan teringat pada bantuan yang tak pernah kamu sebut, tapi tak bisa mereka lupakan. Itulah rantai tersembunyi. Favor yang tak dibayar tak menyatukan hati. Ia melilit batin. Aturan 11. Ciptakan loyalitas lewat dosa mereka sendiri. Manusia tidak melindungi apa yang mereka kagumi.
Mereka melindungi apa yang membuat mereka merasa bersalah. Maka jika kamu ingin seseorang setia, jangan beri mereka rasa nyaman. Beri mereka kesempatan untuk mengkhianati orang lain demi kamu. Jangan paksa, jangan perintahkan. Cukup buka peluang. Biarkan mereka memberi informasi rahasia, menghina rekan mereka, atau melanggar prinsip mereka sedikit saja untukmu. Sekali mereka melangkah ke sisi itu, mereka milikmu. Karena mereka tahu, hanya kamu yang bisa menutup aib itu. Hanya kamu yang tahu betapa mudah mereka tergelincir. Kamu tidak membangun loyalitas dengan hadiah. Kamu membangun loyalitas dengan komitmen pada dosa. Dan dosa tidak bisa dibatalkan. Maka hubungan itu akan terus hidup bukan karena cinta, tapi karena ketakutan. Aturan 12, hancurkan aliansi dari dalam, tanpa menyentuhnya. Tidak perlu berteriak untuk memecah kelompok. Cukup berbisik, tidak perlu menyerang jaringan. Cukup tanamkan keraguan. Machiavelli tidak akan berperang dengan kelompok lawan. Ia akan menyusup sebagai rasa curiga yang tumbuh di antara mereka. Kenali simpul terkuat, kenali ikatan emosional terdalam. Lalu tanamkan distorsi kecil. Kamu yakin dia jujur padamu? Atau, aku dengar dia berbicara buruk tentangmu, tapi mungkin aku salah dengar. Tidak perlu bukti. Tidak perlu narasi lengkap. Cukup satu kalimat ambigu. Lalu biarkan psikologi sosial bekerja dengan sendirinya. Ketika rasa percaya mulai retak, tidak dibutuhkan ledakan. Hanya goresan kecil di fondasi keyakinan bersama. Biarkan mereka sendiri yang menarik pisau. Biarkan mereka sendiri yang memutus tali. Dan saat semua runtuh, kamu tidak terlihat seperti dalang. Kamu terlihat seperti satu-satunya yang masih berdiri. Bagian 5. Dominasi. Lewat cermin, bayangan, dan hening. Aturan 13. Pantulkan ketidakamanan mereka. Jangan serang ego mereka. Jika kamu menyerang harga diri seseorang, mereka akan melawan. Tapi jika kamu menyinggung ketakutan terdalam mereka dengan nada lembut, mereka akan tunduk tanpa sadar. Jangan menyampaikan kritik, sampaikan simpati yang menyamar sebagai pengakuan. Machiavelli tidak akan berkata, "Kamu lemah." Ia akan berkata, "Aku kagum kamu bisa bertahan meski banyak yang meremehkanmu." Ia tidak akan berkata, "Kamu tak punya keberanian." Ia akan berkata, "Kamu luar biasa, terutama untuk seseorang yang belum terbiasa mengambil peran besar." Ini bukan pujian, ini cermin yang menunjukkan luka mereka. Dan ketika seseorang merasa kamu melihat luka yang orang lain abaikan, mereka akan melekat. Bukan karena cinta, tapi karena kamu menjadi titik referensi bagi rasa sakit mereka. Kamu tidak menyerang, kamu mengalir masuk, dan mereka akan mulai mendengarkanmu seperti orang yang berharap luka lamanya divalidasi. Kekuasaan tidak selalu dibangun dari dominasi. Ia bisa tumbuh dari simpati yang diposisikan sebagai tali yang perlahan membelit, hingga mereka tak sadar telah berjalan mengikuti arahmu. Aturan 14. Jangan pernah menjadi tangan yang menghunus pisau. Mereka yang melakukan pemotongan akan diingat sebagai algojo, tapi mereka yang mengatur agar pemotongan terjadi dari tangan orang lain akan dikenang sebagai solusi. Maka Machiavelli tidak akan menyingkirkan musuh secara langsung. Ia akan memprovokasi pihak ketiga. Ia akan menyusun narasi. Ia akan membuka peluang bagi musuh
untuk menghancurkan dirinya sendiri. Bila seseorang harus dijatuhkan, buat mereka terlihat seperti pengkhianat. Biarkan lingkungan mereka sendiri yang mendorong mereka keluar. Jika perlu kekacauan, cukup nyalakan api kecil di dua sisi dan mundur sebelum api membesar. Bila butuh kudeta, bangun rasa frustrasi dalam tubuh lawan dan tonton mereka saling menikam. Strategi ini menciptakan ilusi tangan bersih. Kamu tidak pernah terlihat marah, tidak pernah menyuruh, tidak pernah mencabut pisau, tapi semuanya berjalan sesuai rencanamu. Dan jikapun ada yang mencurigaimu, mereka tidak akan bisa membuktikan, karena kamu bukan pelaku. Kamu adalah cuaca yang mengubah iklim, bukan pisau yang berlumur darah. Aturan 15. Diamlah dan biarkan mereka mengungkapkan semuanya. Keheningan adalah bentuk kekuasaan yang paling halus dan paling ditakuti. Di dunia yang tak tahan terhadap ruang kosong dalam percakapan, diam bukanlah pasif, ia adalah tekanan aktif. Machiavelli akan menjadi sosok yang tidak tergoda untuk menjelaskan. Ia tidak akan membela diri. Ia tidak akan menanggapi provokasi. Ia akan menatap, menunggu, dan membiarkan ruang hening tumbuh seperti jerat tak terlihat. Orang akan mulai bicara lebih banyak. Mereka akan mengisi kekosongan itu dengan ketakutan mereka, keinginan mereka, rencana mereka. Mereka tidak sedang menjelaskan. Mereka sedang membuka pintu-pintu pikirannya. Dan kamu yang tidak mengucap satu kata pun justru menjadi pusat yang mereka orbit. Kamu tidak butuh bertanya. Kamu hanya perlu menjadi keheningan yang mereka tak bisa tahan. Dan dalam proses itu, mereka akan memberikan lebih dari yang pernah kamu minta. Keheningan adalah interrogator paling efektif, karena ia membuat mereka berbicara tanpa sadar bahwa mereka sedang diinterogasi. Bagian 6. Ketidakterbacaan, jejak tanpa bayangan, dan ancaman tanpa kata. Aturan 16. Jadilah tak terduga, tapi hanya saat krusial. Konsistensi adalah kebajikan bagi mereka yang ingin dikendalikan. Tapi ketidakterdugaan yang dipilih secara strategis adalah bentuk pertahanan yang tidak bisa ditembus. Machiavelli tidak akan bergerak seperti jarum jam yang bisa ditebak setiap putarannya. Ia akan menjadi teka-teki, bukan karena tidak stabil, tapi karena ia tahu, jika kamu bisa ditebak, kamu bisa dipancing. Jika kamu bisa dipancing, kamu bisa dikalahkan. Balas satu serangan dengan diam. Balas serangan lain dengan ledakan. Muncul di rapat yang mereka kira akan kamu tinggalkan. Menghilang dari acara yang mereka kira kamu prioritaskan. Tertawa saat semua orang tegang dan diam saat semua orang tertawa. Dengan begitu, kamu menjadi faktor yang tak bisa dimasukkan dalam kalkulasi mereka. Dan justru karena mereka tak bisa membaca langkahmu, mereka berhenti mencoba menundukkanmu. Mereka mulai menyusun strategi bukan untuk melawanmu, tapi untuk menghindar darimu. Ketakutan itu tidak lahir dari agresi. Ia lahir dari ketidakpastian. Aturan 17. Buat hadirmu terasa. Bahkan saat kamu tidak ada kekuasaan tertinggi, bukan berada di dalam ruangan, tapi menjadi acuan dalam ruangan yang tak lagi kamu masuki. Machiavelli tidak perlu hadir secara fisik. Ia menciptakan kehadiran melalui ingatan. Ia menciptakan bayangan di pikiran orang lain yang lebih hidup dari tubuh siapapun yang hadir. Kamu menjadi patokan. Mereka menunda keputusan karena bertanya-tanya, apa yang akan kamu katakan
jika kamu masih di sini. Mereka tidak mempercayai pengganti-penggantimu karena ingatan akan presisimu terlalu kuat. Mereka tidak bisa merayakan kemenangan karena selalu ada bayanganmu yang berkata, "Itu belum cukup." Jejakmu tidak berupa tapak kaki. Ia berupa standar. Standar berpikir, standar berbicara, standar bertindak. Dan saat kamu tidak ada, semua orang justru mulai merasa lebih melihatmu karena ruang kosongmu berbicara lebih keras dari siapapun yang datang menggantikanmu. Inilah warisan sejati, bukan kekuasaan yang bertahan karena jabatan, tapi pengaruh yang hidup sebagai atmosfer, bukan sebagai nama. Aturan 18. Jangan mengancam, biarkan ketakutan yang melakukannya. Ancaman adalah bentuk kelemahan yang terdengar seperti kekuatan. Siapapun bisa berkata, "Aku akan hancurkanmu." Tapi mereka yang benar-benar berbahaya tidak perlu mengatakannya. Mereka hanya perlu berhenti bicara. Machiavelli akan diam ketika kamu berbohong. Ia akan tersenyum ketika kamu menyerang. Ia akan pergi tanpa menjelaskan apapun. Dan itulah momen ketika otakmu mulai berputar. Bukan karena kamu tahu apa yang akan ia lakukan, tapi karena kamu tidak tahu. Dan ketidaktahuan itu lebih menyakitkan daripada kenyataan terburuk sekalipun. Kamu tidak perlu bilang kamu bisa menghancurkan reputasi seseorang. Cukup angkat telepon, lalu tutup lagi. Biarkan mereka membayangkan isi pembicaraan. Kamu tidak perlu bilang kamu akan meninggalkan mereka. Cukup menghilang setengah langkah. Biarkan mereka yang panik sendiri. Ketakutan tidak memerlukan senjata. Ia hanya butuh ruang kosong yang dipenuhi imajinasi korban. Dan dalam kekosongan itulah kekuasaanmu menjadi mutlak. Karena tidak ada yang bisa membela diri dari serangan yang belum terjadi, tapi selalu mungkin terjadi. Bagian 7, menjadi waktu, menjadi sistem, menjadi mitos. Aturan 19. Tunda balas dendam hingga tidak tersisa apapun untuk diselamatkan. Balas dendam yang tergesa adalah pelarian emosional. Tapi balas dendam yang ditunda adalah seni. Machiavelli tidak membalas saat masih panas. Ia menunggu saat semua pihak lupa bahwa darah telah ditumpahkan. Ia membiarkan mereka tertawa, bersantai, merasa aman, merasa telah menang. Dan di saat semua sensor risiko telah mati, ia datang sebagai konklusi yang tak bisa diubah. Ketika seseorang menyakitimu, jangan balas dengan amarah. Balas dengan ketepatan. Biarkan mereka berkembang. Biarkan mereka merasa tak tersentuh. Lalu hancurkan posisi itu dalam satu gerakan, satu perubahan, satu pengumuman dingin yang sudah disiapkan sejak awal. Tidak ada penjelasan, tidak ada ekspresi, hanya penataan ulang kekuasaan. Dendam yang ditunda menciptakan paranoia. Mereka tidak tahu kapan kamu akan membalas, atau bahkan apakah kamu masih mengingatnya. Tapi justru dalam ketidaktahuan itulah mereka mulai gemetar. Mereka tak bisa menikmati kemenangan karena mereka tahu belum selesai. Dan itulah bentuk balas dendam paling murni. Mereka yang mencemaskan kamu, lebih dari kamu mencemaskan mereka. Aturan 20. Jadilah sistem, bukan sekadar sosok-sosok bisa disingkirkan. Sistem tidak. Nama bisa diganti, struktur tidak. Maka jangan jadi pemimpin. Jadilah fondasi, jadilah cara berpikir, jadilah metode yang mengalir dalam darah organisasi
dalam prosedur, dalam kebiasaan kolektif. Buat dirimu tidak terlihat, tapi tak tergantikan. Machiavelli tidak ingin dikagumi. Ia ingin dibutuhkan, bukan karena karisma, tapi karena absennya akan merobohkan seluruh mekanisme. Jadilah begitu dalam struktur, sehingga melepaskanmu akan seperti mencabut urat nadi dari tubuh yang sedang berlari. Latih mereka dengan caramu. Atur sistem kerja dengan polamu. Tanamkan bias berpikir dalam keputusan-keputusan harian mereka. Maka bahkan setelah kamu tidak ada, kamu masih menjadi pusat. Dan itulah keabadian yang sesungguhnya. Bukan dikenang, tapi diulang. Bukan diingat sebagai orang, tapi dijalankan sebagai pola. Aturan 21. Buat nama itu tak berani. Disebut kekuasaan tertinggi bukan ketika namamu disebut dalam tepuk tangan, tapi ketika namamu tidak berani disebut dalam bisik-bisik. Ketika semua orang tahu siapa kamu, tapi menyebutmu seperti memanggil malapetaka. Seperti membuka pintu pada sesuatu yang lebih besar dari yang bisa mereka tangani. Machiavelli tidak ingin menjadi topik viral. Ia ingin menjadi atmosfer, tidak dibicarakan tapi dirasakan. Ia tidak ingin menjadi tokoh yang dikutip. Ia ingin menjadi batas tak terlihat yang menentukan seberapa jauh orang berani bergerak. Kamu menjadi peringatan. Kalimatnya tidak perlu lengkap. Jangan seperti dia. Ingat waktu itu. Kamu tahu siapa yang aku maksud. Kamu tidak lagi menjadi nama. Kamu menjadi metafora untuk kekuatan yang tak bisa dikendalikan. Dan saat itu terjadi, kamu sudah tidak perlu lagi bicara. Karena setiap bisikan yang takut padamu adalah bukti bahwa kamu menang. Bukan dengan suara, tapi dengan warisan ketakutan. Kekuasaan bukanlah milik mereka yang mengejarnya, tapi milik mereka yang mengerti bahwa dunia dikendalikan bukan oleh kepemilikan, tapi oleh persepsi. Bukan oleh kepastian, tapi oleh ketidakjelasan. Bukan oleh kehadiran, tapi oleh bayangan yang tidak pernah menjelaskan dirinya. Mereka yang sibuk meminta pengakuan, menjelaskan niatnya, membela diri di hadapan publik, sudah kalah bahkan sebelum permainan dimulai. Karena siapapun yang bermain di atas panggung hanya sedang memberi kesempatan kepada penonton untuk menilai. Dan penilaian publik adalah bentuk terlemah dari kekuasaan. Yang sejati tidak dipilih oleh suara, tapi dibentuk oleh ketakutan yang tidak diketahui asalnya. Jika kamu benar-benar ingin menang, jangan cari kepercayaan. Ciptakan kebutuhan. Jangan cari cinta. Tanamkan konsekuensi. Jangan jadi orang yang dikenang karena kebaikannya. Jadilah sistem yang tak bisa dihancurkan tanpa menghancurkan seluruh struktur. Mereka tidak perlu mencintaimu. Mereka tidak perlu menyukaimu. Mereka hanya perlu hidup dalam sistem yang kamu bentuk, berpikir dalam batasan yang kamu tetapkan, dan bergerak dalam orbit yang kamu cipta tanpa mereka sadari. Dan saat mereka menyadari, sudah terlambat, karena kamu bukan lagi seseorang yang bisa dilawan. Kamu adalah keadaan. Dan pada saat itulah, kamu tidak lagi berbicara, karena dunia sudah mulai berbicara untukmu.